Shalom, saudara Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, jangan lupa tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe di bawah ini. Saudara Tuhan, di video berikut, dua orang ustadz memberikan pernyataan mereka terhadap saudara kita yang ada di NTT. Ustadz yang satu mengatakan bahwa ada daerah rawan kristenisasi di NTT. Dan ustadz lain mengatakan bahwa dia malah mengislamkan banyak orang NTT. Nah, saudara Tuhan, silahkan saudara lihat videonya, dan setelahnya nanti berikan tanggapan saudara di kolom komentar. Kira-kira yang terjadi yang mana? Kristenisasi atau Islamisasi? Nah, sebelumnya mari kita sama-sama melihat video. Toleransi. Kami hanya ingin menjaga akidah-akidah saudara kami di daerah rawan kristenisasi. Yuk teman-teman, kita ikut program perjuangan PPMI Saudi yang akan mengirim 10 dai di daerah rawan kristenisasi. Caranya silakan lihat poster ini, atau lebih lengkapnya baca di caption. Yuk sama-sama kita jaga agama kita, agama saudara-saudara kita, agar kita bisa masuk surga bersama-sama dengan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Maka berdakwah itu dengan ilmu. Orang siapa? Orang yang intelektual tadi didakwah ke ilmu, pakai konsep. Baru yang kedua apa? Wal mau'idhu al hasanah. Apa ini? Oh, dia butuh contoh-contoh yang konkret. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah pakai ilmu. Tadi tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya, Islam itu agama yang kasih sayang. Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih sayang. Buktinya mana? Ada orang susah dibantu, itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah. Baik, saudara Tuhan, videonya kita sudah dengar bersama pernyataan kedua orang ustadz di video tadi. Yang satu mengatakan bahwa ada daerah rawan kristenisasi di daerah NTT, dan Ustadz Nababan mengatakan bahwa dia mengislamkan banyak saudara-saudara kita yang di NTT. Nah, saudara Tuhan, menurut saudara yang benar yang mana? Islamisasi atau kristenisasi? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Dan saudara Tuhan, atas pernyataan Ustadz pertama tadi atau Ustadz di video pertama tadi yang mengatakan bahwa ada daerah rawan kristenisasi di NTT, seorang Romo di NTT menanggapi serius pernyataan beliau dengan membuka data bahwa menurut survei FKUB, daerah NTT termasuk daerah yang stabil kerukunannya gitu loh, ya. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz pertama tadi atau Ustadz di video pertama tadi. Nah, saudara Tuhan, mari kita langsung saja melihat video beliau. Kita sudah lihat judul video itu, NTT rawan kristenisasi, PPMI Saudi mengirim 10 dai. Saya coba mencari singkatan dari PPMI, tetapi ternyata ada banyak sekali lembaga dan organisasi dengan nama ini. Namun jika dihubungkan dengan pesan yang disampaikan bahwa PPMI Saudi akan mengirim 10 dai ke daerah rawan kristenisasi yaitu NTT, maka besar kemungkinan diduga organisasi ini adalah Persatuan Pelajar dan Mahasiswa di Arab Saudi. Bagi saya pesan ini adalah bibit intoleransi yang memecah belah harmoni di NTT. Mari kita periksa kebenaran dari pernyataan orang ini. Bukan kami tak toleransi, tetapi kami hanya menjaga akidah-akidah di daerah rawan kristenisasi. Saudara, sebagai anak bangsa ini, saya merasa Anda terlalu mendramatisir situasi di NTT. Engkau menyebarkan narasi tentang NTT sebagai daerah rawan kristenisasi, di saat fakta menunjukkan bahwa NTT adalah provinsi nomor 1 di Indonesia yang sangat toleran. Ini indeks hasil penelitian resmi negara. Nilai indeks kerukunan umat beragama atau KUB tahun 2021 masuk pada kategori baik. Rata-rata nasional 72,39 atau naik 4,5
93 poin di tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh tenaga ahli Menteri Agama Mahmud Saltout saat merilis nilai indeks KUB secara nasional. Anda bisa lihat itu di laman Kemenak. Tenggara Timur dengan poin 81,07. Urutan kedua Papua dengan poin 80,20. Di urutan ketiga Sulawesi Utara dengan poin 78,35. Di urutan keempat ada Papua Barat dengan poin 78,63. Di urutan kelima ada Bali dengan poin 77,95. Di peringkat ke-6 ada Kalimantan Barat dengan poin 77,61. Di peringkat ke-7 ada Maluku dengan poin 76,30. Di peringkat ke-8 ada Kalimantan Tengah dengan poin 76,20. Di peringkat ke-9 ada Kepulauan Riau dengan poin 76,20. Di peringkat ke-10 ada DI Yogyakarta dengan poin 76,03. Saudara, data mana yang Anda pakai sehingga sedemikian yakinnya Anda membuat video itu lalu menyebarkan kepada publik? Apa Anda sedang berkampanye menolak hasil resmi dari penelitian badan negara itu dan kemudian memakai rumus dan caramu untuk memposisikan Provinsi NTT sebagai daerah rawan kristenisasi? Maka wajar jika masyarakat NTT marah dan kecewa atas pernyataanmu. Tetapi lebih dari itu, sebagai anak bangsa, saya sangat prihatin dengan narasimu. Anda telah dengan sengaja mengirim bibit intoleransi ke NTT. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak penjelasan daripada seorang Romo di video tadi. Dia menanggapi serius pernyataan seorang ustadz di video tadi yang mengatakan bahwa ada daerah rawan kristenisasi di NTT. Dan beliau membuka data. Dan rupanya di daerah NTT terkhusus, ya, forum kerukunan umat beragama itu atau kerukunan antara umat beragama itu masih bisa dibilang stabil gitu loh. Jadi tidak seperti yang dituduhkan oleh ustadz pertama tadi, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau pesankan satu hal, bahwa di dalam kekristenan sendiri atau iman Kristen menyatakan bahwa orang yang murtad lalu menjadi seorang Kristen itu bukan semata-mata karena penginjilan atau kristenisasi, ya. Tapi yang utama adalah itu atas kuasa Tuhan yang menjamah hati mereka, ya, sehingga melalui jamahan Allah Roh Kudus Tuhan mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Para pendeta, para penginjil, orang-orang yang memberitakan Injil Kristus, ya, mereka adalah alatnya Tuhan, ya, mereka dipakai oleh Tuhan dan pemberitaan mereka diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang menjamah setiap hati mereka yang belum percaya sehingga pada akhirnya, ya, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Artinya bahwa, ya, tidak serta-merta itu pekerjaan manusia, itu pekerjaan pendeta, itu pekerjaan para penginjil. Bukan karena diberikan sembako gitu loh. Bukan. Ya, apapun yang dilakukan oleh pendeta atau penginjil, kalau tidak disertai oleh kuasa Tuhan, kalau tidak ada jamahan Roh Kudus Tuhan, maka mustahil orang percaya kepada Yesus. Tetapi sebaliknya, ketika Allah Roh Kudus Tuhan menyertai pemberitaan mereka, meneguhkan, menguatkan, ya, memakai para hambanya, para pendeta, para penginjil, ketika mereka menyampaikan kebenaran Alkitab, maka disitulah terjadi kuasa Tuhan, dan orang yang belum mengenal Yesus pasti percaya kepada Yesus dengan sendirinya, ya, tanpa harus dipaksa gitu loh, ya. Karena kalau bicara kristenisasi seakan-akan ada pemaksaan gitu. Jadi tidak, di dalam kekristenan sendiri, ya, tidak ada istilah pemaksaan, ya. Kalau kamu percaya Yesus silahkan, kalau tidak silahkan juga, itu hak kita masing-masing. Nah, saudara Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, memberikan kita pemahaman baru, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.